wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Adinda Rinti dengan stambuk F121200111. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu sistem kristal, yaitu sistem kristal monocline. Untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Sebelum saya mendeskripsikan salah satu sistem kristal monocline, saya akan menjelaskan apa itu kristal dan apa itu kristalografi. Kristal adalah zat padat homogen, anisotrop dan tembus air serta menuruti hukum-hukum ilmu pasti, sehingga susunan bidang-bidangnya mengikuti hukum geometri, jumlah dan kedudukan dari bidangnya tertentu dan teratur. Ciri-ciri kristal yaitu permukaan terdiri dari Ciri-ciri kristal yaitu permukaan terdiri dari bidang-bidang datar ataupun polieder yang teratur. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat geometri dari kristal, terutama tentang perkembangan, pertumbuhan, kenampakan bentuk luar, struktur dalam atau internal, dan sifat-sifat fisiknya. Sistem kristal terdiri atas 7 sistem, yaitu sistem kristal isometrik, sistem kristal tetragonal, sistem kristal heksagonal, sistem kristal trigonal, sistem kristal monocline, sistem kristal ortorombik, dan sistem kristal tricline. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan sistem monocline dengan contoh mineral gipsum. Unsur simetri. Unsur simetri yang pertama menjelaskan mengenai sumbu utama. Sumbu utama pada mineral gipsum ada 3 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sumbu C jika diputar 360 derajat dia tidak mempunyai kenampakan yang sama. Begitu pula dengan sumbu A dan sumbu B, jika diputar 360 derajat dia tidak mempunyai kenampakan yang sama. Jadi dituliskan dengan 3A. Yang kedua, menerangkan mengenai sudut. Ada 6 sudut yang terdapat, akan tetapi ada dua sudut yang sudah diwakili oleh sumbu utama, yaitu 1 sumbu A, yang kedua di sumbu C. Jadi tersisa 4 sudut, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sudut ini jika diputar 360 derajat dia tidak mempunyai kenampakan, jadi dituliskan 4A. Ketiga, menerangkan mengenai rusuk atau diagonal. Terdapat 10 rusuk, akan tetapi jika diputar 360 derajat dia tidak mempunyai kenampakan. Rusuk-rusuk tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya menerangkan mengenai pencerminan. Pertama, jika dilihat dari bidang simetri vertikal terdapat 1 mirror dan 1 plane. 1 mirror dan 1 plane. Yang kedua, jika dilihat dari bidang simetri horizontal terdapat 1 plane, yaitu ini, 1 plane. Dari bidang simetri diagonal terdapat 4 plane, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi jika dituliskan yaitu 1M dan 6P atau 1 mirror dan 6 plane. Poin sentrum jika dia dibelah dia melewati pusat simetri. Yang kedua menjelaskan HM. HM menerangkan nilai sumbu B dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus dengan sumbu B. Karena sumbu B hanya bernilai 1 dan tidak ada bidang simetri yang tegak lurus dengan sumbu B, maka dinotasikan dengan +1. Selanjutnya menjelaskan mengenai SC. SC dituliskan C1V. Mengapa demikian? SC yang pertama menerangkan mengenai sumbu lateral. Sumbu lateral yaitu sumbu A dan B.
Jika sumbu lateralnya bernilai 2, maka dia dinotasikan dengan D, dan jika sumbu lateralnya tidak bernilai, maka dia dinotasikan dengan C. Pada mineral gipsum, sumbu lateral A dan B, sumbu A dan B tidak bernilai, maka dia dituliskan dengan C. Yang kedua, menerangkan mengenai nilai sumbu C. Karena sumbu C bernilai 1, maka dituliskan 1, C1. Yang ketiga, menerangkan mengenai bidang simetri. Karena pada mineral gipsum hanya mempunyai bidang simetri vertikal, maka dia dituliskan dengan V. Terakhir, menjelaskan indeks Miller. Pertama, pada bidang yang berwarna kuning, dia kena dengan sumbu A+, B-, dan C+. Jadi dituliskan 1, 1-, 1. Yang kedua, pada bidang yang berwarna orange, dia terkena dengan sumbu A+, B+, dan C+. Jadi dituliskan 1, 1, 1. Yang ketiga, pada bidang yang berwarna hijau tua, dia terkena dengan sumbu A+, B-, dan C-. Jadi dituliskan 1, 1-, 1-. Yang keempat, pada bidang yang berwarna hijau lumut, dia terkena dengan sumbu A+, B+, dan C-. Maka dituliskan 1, 1, 1-. Yang berikutnya, pada bidang yang berwarna coklat, dia kena dengan sumbu B+, hanya dengan sumbu B+. Jadi dituliskan 0, 1, 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi stereograf. Untuk proyeksi stereografnya kita lihat dari kenampakan atas kristal. Jika kenampakannya bernilai 2, maka dia digambarkan dengan bentuk oval. Jika kenampakannya bernilai 3, digambarkan dengan bentuk segitiga. Jika kenampakannya bernilai 4, digambarkan dengan bentuk segi 4. Jika kenampakannya bernilai 5, digambarkan dengan bentuk segi 5. Dan jika kenampakannya bernilai 6, digambarkan dengan bentuk segi 6. Untuk kristal yang saya deskripsi, karena kenampakannya hanya bernilai 1, maka di proyeksi stereografnya tidak mempunyai simbol. Demikian video deskripsi salah satu sistem kristal monocline yang dapat saya bawakan pada saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.